Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga diberikan perlindungan dan keselamatan dan dihindarkan dari penyakit corona. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Triardiansyah dari S1 Pendidikan Geografi Angkatan 2019 UNESA. NIM saya 1904027479. Di sini saya akan membahas terkait sinar di laut. Kita lanjut. Yang pertama, pengertian laut. Nah, di sini laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Nah, di sini dalam arti yang lebih luas, laut adalah sebuah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi, yang dianggap sebagai salah satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut dapat mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Meskipun laut telah dijelajahi dan diarungi sejak zaman prasejarah, kajian ilmiah modern terhadap laut, yaitu oseanografi, baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari Britania Raya pada tahun 1870-an. Laut pada umumnya dibagi menjadi 5 samudra besar yang meliputi 4 samudra yang diakui Organisasi Hidrografi Internasional. Yang pertama ada Samudra Atlantik, kemudian Samudra Pasifik, selanjutnya Samudra India, dan Samudra Arktik. Dan yang terakhir Samudra Selatan. Di sini saya mengambil beberapa pengertian sinar. Yang pertama, pengertian cahaya atau sinar. Nah, di sini sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, bintang. Dengan sinar ini memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian dari James Maxwell pada tahun 1831 sampai 1897, pengertian cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 1310/8 meter per second. Kemudian dalam laman University of Wisconsin-Madison, pengertian cahaya adalah sejenis gelombang yang seperti gelombang laut atau gelombang suara. Gelombang ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi gelombang cahaya ini tidak membutuhkan air atau udara atau apapun untuk melakukan perjalanan. Maksudnya cahaya itu tidak perlu suatu media untuk untuk menyinarkannya. Seperti mungkin kalau air mau mengalirkan ke suatu gelas, pastikan ada medianya, mungkin sedotan atau saluran air atau apa seperti itu. Tetapi cahaya tidak membutuhkan tempat untuk merambat atau medianya. Lanjut. Nah, di sini ada spektrum cahaya matahari. Bisa dilihat yang warna ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Di situ di angka 400 itu memasuki warna ultraviolet. Kemudian untuk 700 itu masuki infrared. Nah, 400 sampai 700 itu warna spektrum yang dapat dilihat. Jika spektrum itu melebihi, maka akan ada memunculkan sebuah panjang gelombang. Yang pertama ada rays, kemudian X-rays, ultraviolet. Nah, kalau ultraviolet kan seperti di atasnya itu masuk di angka 400. 400 itu sudah memasuki ultraviolet. Kurang dari 400 itu masuk ke ultraviolet. Kemudian yang tengah itu kan ada sisi yang kosong, di sini ada sisi yang kosong. Ini merupakan bagian yang dapat terlihat dari spektrum.
Dan selanjutnya ada near and mid infrared. Ini tuh sinar infrared. Kemudian ada thermal infrared. Thermal infrared itu seperti kayak suhu panas. Pada kamera thermal itu pasti ada. Kemudian ada microwave dan TV atau radio. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dua hal ini ya. Sebenarnya sama, tapi saya mengambil perumpamaannya itu seperti itu. Dan yang samping kiri ini bisa dilihat itu kayak gelombang cahaya itu bisa dilihat sejauh 100 meter ke bawah itu gelombang cahayanya mulai meredup atau mengurang. Sementara di kedalaman 50 meter gelombang cahayanya itu masih dapat terlihat atau UV-nya itu masih terlihat. Kalau di samping kanan itu juga sama sebenarnya, tetapi dapat dilihat cahaya yang dapat merambat itu maksudnya gelombang cahaya itu yang dapat merambat sampai warna biru, hijau sampai kuning ya. Sedangkan merah itu di kedalaman 50 meter 1 meter aja udah nggak kelihatan. Seperti kayak warna di atasnya ini ada ultraviolet, visible, dan infrared. Nah, visible ini yang terlihat di kedalaman laut. Selanjutnya di sini ada jarak cahaya matahari merambat ke dalam lautan ya. Yang pertama bisa dilihat di sini ada sea level, ini ukurannya, jaraknya. Yang pertama ada sunlight euphotic zone. Kemudian ada twilight dysphotic zone. Yang terakhir ada midnight apoptic zone. Di sini di sunlight euphotic zone ini cahaya itu masih bisa masuk atau bisa menyinari dasar lautan, bukan dasar lautan, apa, permukaan lautan. Jadi warna cahaya itu masih bisa masuk di sini, bisa memberikan cahaya. Nah, di sini tumbuh-tumbuhan laut itu masih hidup di sini karena bisa melakukan fotosintesis. Hal itu disebabkan karena cahaya matahari masih dapat masuk ke dalam zona euphotic ini. Dan zona euphotic ini kedalamannya itu mencapai 0 sampai 200 meter. Itu daerah euphotic zone. Yang kedua itu daerah dysphotic zone, twilight. Di sini cahaya itu sudah tidak bisa masuk dan tidak mungkin adanya fotosintesis, sehingga tanaman laut itu tidak mungkin hidup di sini. Kemudian, oh ya, sebelumnya ini jaraknya itu 200 meter sampai 1000 meter. Kemudian 1000 meter ke bawah itu memasuki zona apotik atau midnight. Di sini sudah sangat gelap sekali, tidak ada cahaya. Mungkin cahaya dari ikan-ikan yang ada di dasar laut seperti anglerfish itu bisa menghasilkan cahaya sendiri untuk memancing ikan-ikan lainnya. Dan di kedalaman 1000 meter ke bawah ini banyak makhluk-makhluk yang tidak diketahui atau belum diketahui karena lautan itu sangat misterius. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, komponen cahaya di laut. Yang pertama sekitar 65% cahaya tampak atau visible light diserap di kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Jadi tadi kan 1 sampai 200 meter itu masih dapat diserap. Sekitar 65% lah. Kemudian gelombang panjang merah kuning lebih mudah terabsorpsi dibandingkan dengan gelombang pendek hijau biru. Terabsorpsi itu dalam artian kayak diserap gitu. Jadi warna merah dan kuning itu ketika diserap pasti
sudah mencapai kedalaman di bawah 200 meter itu sudah tidak terlihat. Sedangkan untuk hijau dan biru masih terlihat. Sifat selektif air ini bersamaan dengan penghamburan cahaya menyebabkan warna biru di laut. Nah ini kenapa warna merah kuning itu terabsorpsi lebih cepat dan tidak nampak ketika di laut. Ya karena air itu selektif, sehingga yang terlihat itu kadang di laut warna hijau kalau tidak biru. Yang terakhir, pada perairan seni spektrum cahaya tampak biru mendominasi, paling sedikit diabsorpsi dan paling banyak di scatter. Scatter itu dihamburkan, seperti laut warna biru atau laut warna hijau, seperti itu. Nah di sini sebenarnya sama seperti tadi ya, saya sudah jelaskan. Tetapi di sini stratifikasi cahaya di laut. Ini yang pertama ada photic zone, lapisan permukaan banyak cahaya, wilayah fotosintetik bagi organisme autotropik. Nah, di sini jarak tadi itu 0 sampai 200 meter itu masih bisa ada fotosintesis bagi organisme kecil yang ada di laut, seperti tanaman laut, alga, atau sejenis lainnya itu. Kemudian ada apoptic zone. Apoptic zone ini lapisan dalam kurang cahaya. Organisme autotropik tidak dapat hidup, ya seperti alga, rumput laut atau seperti itu tidak dapat hidup di kedalaman ini. Komunitas organismenya pun heterotropik, mendiami di kedalaman tersebut. Seperti ini tuh di bawah 200 meter ke bawah dan masuk ke midnight tadi, itu juga masuk ke apoptic zone sebenarnya, tapi ini masih di tengah-tengahnya. Selanjutnya di sini terlihat bahwa warna biru itu dominan lepas di pantai. Nah seperti ini. Untuk skala pembanding warna laut, skala Forel-Ule, indeks warna diindikasi transparansi dan klasifikasi aktivitas biologi. Nah kalau di sini tuh warna kuning atau coklat dominan di tepi pantai. Nah sedangkan warna biru di lepas pantai. Kenapa kok warna kuning atau coklat dominan di tepi pantai? Karena panjang gelombang tadi yang dapat ditangkap itu warna merah dan kuning. Nah sedangkan di tepi pantai itu kedalamannya mungkin mencapai 50 meter atau 15 meter atau 10 meter seperti itu. Jadi warna yang tertangkap di laut itu, air laut, warna kuning atau coklat. Kadang mungkin ada yang warnanya oranye seperti itu, tapi tidak terlalu oranye campur kuning. Nah kenapa warna biru dominan di lepas pantai? Ya karena kedalamannya sudah mencapai lebih dari 200 meter. Nah, kenapa kok warnanya biru? Karena panjang gelombang tadi itu yang tidak dapat terserap itu warna biru sama hijau. Makanya kenapa yang tersebar atau teruraikan itu warna biru dan hijau. Kelihatannya seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.